Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Agus Supriyanto, Kepala Seksi Bina Retail KLHK, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan finalis Putri Bumi Indonesia 2021. Mari kita ikuti videonya. Silakan Mas Bagas, waktunya saya Baik, terima kasih banyak Pak Agus, luar biasa sekali gaya hidup minim sampah ya Pak ya. Wah, sangat menginspirasi sekali. Di sini teman-teman sudah banyak yang angkat tangan Pak. Kita mungkin masuk ke sesi interaktif ya Pak ya. Silakan. Ngobrol, sharing dan bertanya. Saya pilih satu-satu ya teman-teman. 03 Magdalena Putri, silakan. Baik, terima kasih Kak Bagas buat kesempatannya. Halo Bapak, senang sekali bisa mengenal dan mendapatkan informasi yang sangat-sangat menginspirasi dari Bapak. Ya. Nah Pak, izin bertanya, tadi kan ada materi terkait kita harus mulai belajar memilah sampah nih Pak. Nah, kalau memilah sampah sendiri itu kan seperti yang kita tahu, kita sudah diajarkan ada 3 jenis sampah itu Pak. Yang kemudian kita apakah kita bisa membuatnya sendiri dan menyediakannya atau memberikan di rumah kita atau rumah-rumah tetangga kita buat sendiri, ataukah itu dapat dari mana gitu untuk kita mendapatkan itu, karena seperti yang kita tahu tidak semua rumah diberikan atau dikasih gitu Pak. Mungkin bisa diberi saran menjelaskannya. Terima kasih Bapak. Langsung saya jawab, gimana Mas Bagas? Baik, silakan Pak, langsung saja. Oke. Kita interaktifkan saja. Silakan Pak. Sesuai dengan gaya hidup minim sampahnya tadi. Kita mulai dari diri sendiri kan, dari rumah. Artinya kita tidak mengharapkan fasilitas dari manapun. Kita akan menyediakan tempat pemilahan sendiri, nggak harus tempat sampahnya beli. Bisa aja dari ember bekas juga bisa. Dari apapun lah yang bisa kita gunakan untuk memilah sampah. Atau kalau mau dikomposkan langsung, berarti tempat fasilitas komposnya itulah yang jadi tempat sampah. Gitu. Sementara yang barang-barang yang bisa disetorkan ke bank sampah, kita bisa tinggal ditaruh di kantong, kita setorkan ke bank sampah. Nah, yang residu ini biasanya kan ada fasilitas yang disediakan untuk pengangkutan. Itu saja yang disediakan. Tapi semuanya akan mulai dari diri sendiri. Sebaiknya tidak bergantung kepada fasilitas lain, apalagi belum tentu di pemerintah daerahnya juga sanggup soalnya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas saran dan masukannya. Ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Di sini ada finalis 17, Safira Rizky, silakan. Eljon Pageant. Baik, terima kasih banyak Pak Bagas untuk kesempatannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Safira. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Jadi yang saya pertanyakan di sini, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, dengan kemajuan teknologi kita sekarang ini bisa pesan makan melalui ojek online, betul ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak solusi apa yang bisa diberikan untuk rumah makan yang mereka itu mengikuti platform tersebut untuk melariskan dagangannya, tapi tidak memperbanyak sampah, karena kan kita tahu bahwa tempat makannya mereka pasti menggunakan plastik ataupun styrofoam ya, seperti itu. Dan yang kedua tadi saya menyimak adanya impor bahan baku daur ulang ya Pak. Ya, yang saya tanyakan, di Indonesia ini kekurangan bahan baku daur ulang apa sih Pak sehingga memutuskan untuk mengimpor dari luar? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Untuk yang online ya, online delivery ya. Ini kalau di Jakarta nih yang saya kerjakan sehari-hari ya, kalau Jakarta nih. Kita di Jakarta kan nggak boleh pakai kantong plastik. Dan mereka tidak lagi menyediakan. Nah, kita sudah bekerja sama dengan Gojek. Grab belum, tapi Gojek udah. Gojek sudah mulai kita coba untuk didekati dan kemudian kita akan mencoba mereka untuk menyediakan kantong atau tempat untuk membawa makanan itu. Jadi ojek online-nya yang menyediakan. Jadi gitu ya, untuk membawa makanan. Nah, kita juga nggak tinggal diam, kita juga membagikan kantong belanja untuk ojek-ojek itu beberapa waktu yang lalu. Dan ini kita akan terus
terus coba terus untuk membantu pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Jakarta yang sudah benar-benar melarang kantong plastik. Satu lagi, ada kreatif, ini kami tuh senang banget ya, KLHK, pemerintah tuh senang banget dengan inisiatif banyak pihak yang mau untuk mendukung gaya hidup minim sampah ini. Kalau di Jakarta itu ada yang namanya Alas ID. Nanti bisa coba deh. Jadi gini, Alas ID ini dia itu menyediakan rental, sewa tempat makan, lunchbox. Kayak lunchbox itu, tapi dia bekerja sama dengan rumah makan tertentu. Nah, ini kan memberikan pilihan kepada kita, kepada konsumen, untuk oh ya udah pakai itu aja gitu. Pada akhirnya kami juga di kantor gitu, udahlah makan siang milih yang ada kerjasama sama Alas ID aja. Itu bagus banget loh. Jadi kita membayar sekaligus menyewa alat itu, nanti Alas ID-nya akan jemput untuk ngambil box-nya itu. Kan keren banget ya. Itu seru banget itu. Dan buat kami, wah ini peradaban baru nih gitu ya. Ini hidup dengan dunia yang benar-benar modern gitu, peradaban yang luar biasa gitu ya. Enggak sama sekali, bukan ketinggalan. Kita bisa ngobrol sama teman-teman di lingkup ASEAN itu, kalau ketemu di ASEAN kita bisa membanggakan itu. Kami di Indonesia udah punya itu loh, gitu. Kita benar-benar nggak main-main ini gitu. Tapi ini tumbuh dari masyarakat. Gitu. Waktu itu keluar pun kita nggak kepikiran sampai situ sebenarnya. Tapi itu ada di Jakarta ada gitu, dan buat saya sampai aduh luar biasa banget gitu. Itu satu ya Mbak, dan itu yang terjadi di masyarakat. Yang kedua tentang impor bahan baku. Sebenarnya yang paling banyak itu impor bahan baku adalah untuk daur ulang kertas. Dan juga plastik sebenarnya. Kenapa begitu? Karena industrinya masih membutuhkan bahan baku yang sudah bersih, yang kualitasnya lebih baik gitu. Padahal di Indonesia sebenarnya ada. Cuma karena kita belum memilah, jadi tidak bisa masuk ke dalam industri. Nah, inilah makanya kita udah mulai dari 2 tahun belakangan ini, kita udah mulai bikin kampanye pilah sampah dari rumah untuk itu, untuk membantu itu. Jadi untuk bisa menyediakan bahan baku daur ulang. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak untuk Terima kasih. Terima kasih. Wow, suatu inovasi ya Pak ya, suatu kebanggaan ya untuk kita Indonesia. Semoga semakin luas sekali inovasi ini, tidak hanya di Jakarta juga ya Pak ya, tapi seluruh daerah. Ya. Baik. Bapak masih banyak teman-teman finalis yang ingin interaksi juga nih Pak. Iya. Kita kasih kesempatan ke finalis 18, Felicia Sonia, silakan. Terima kasih kesempatannya Kak Bagas. Pak, saya mau nanya, kan kebetulan kalau misalnya kita menggerakkan sesuatu, tapi misalnya masyarakatnya gak mau ikut juga kan kayak sama aja gitu Pak. Nah, menurut Bapak, gimana sih cara kita menggerakkan sesuatu dan masyarakat itu tertarik buat ikut? Jadi, ya kita biar kerjanya bareng-bareng, biar cepat selesai juga gitu, Pak, permasalahan ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang berbeda kali ya. Saya tidak pernah berpikir harus mempengaruhi orang. Gitu. Saya hanya berpikir bahwa saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan ini. Perkara nanti orang lain ikut, silakan aja, gitu. Tapi kebetulan saya kan ada saya ini kan government officer, gitu ya. Jadi kami punya instrumen untuk bikin peraturan, untuk kemudian ikut mengatur orang. Tapi kalau dari sisi individu, saya bukan sebagai siapa-siapa. Saya tidak pernah berpikir bahwa tetangga saya harus ikut saya. Enggak. Tapi saya akan menjadi diri saya sendiri untuk tetap seperti ini. Dan ternyata banyak yang ikut tuh, karena nggak kita punya media sosial, misalnya ya akun kita, udah share aja di situ apa aja. Saya tuh tiap hari hanya
bikin status misalnya saya hari ini makan ini, tapi saya di lunchbox kan, itu ada di lunchbox, saya foto di lunchbox. Lama-lama orang juga ikut. Kenapa mesti pakai lunchbox? Nanya dia pasti di komen itu nanya, kenapa harus pakai lunchbox? Setelah beberapa kali saya posting, ya biar nggak pakai styrofoam. Akhirnya ikut, kan gitu. Nah, yang penting kita konsisten. Kalau kita konsisten, kita melakukan itu, orang lain akan ikut dengan sendirinya. Gitu. Saya yakin nih, Miss Earth cara mempengaruhinya udah luar biasa lah. Caranya punya cara untuk itu. Tapi memang orang kalau diajak itu belum tentu mau. Gitu. Tapi kalau dibuat dia menjadi sirik, dia mau. Jadi kita bikin kompetisi aja, kita adu domba aja mereka gitu. Jadi saya kerjanya begitulah. Kita bikin sesuatu yang bikin orang iri. Gitu. Saya beli tumbler nggak mau yang murah, harus yang mahal dan nggak ada di Indonesia kalau bisa. Itu bikin orang berlomba-lomba untuk ikut, gitu ya. Dan saya nggak mau pakai yang berbahan plastik. Semua stainless. Pokoknya semua stainless, saya nggak mau ada plastiknya. Jadi orang penasaran kan, kok sampai begitu ya? Ya iyalah, gitu. Harus begitu. Jadi kalau kita udah, orang lihat kita itu, waduh itu begitu kok asik banget. Nah itu orang akan ikut. Tapi kita nggak, saya sendiri nggak pernah ngajak orang. Nggak pernah. Tapi saya akan nyirikin orang ya. Kayak sekarang lah, kira-kira gitu. Ini standar saya. Bagus ya? Keren kan? Nggak ada di Indonesia nih. Oh, aku cuma mau nyerikin kalian aja. Kalau kalian bisa tengah gini kan repot ini. Itu ya. Ini dari bambu. Ini nggak ada plastiknya sama sekali tuh. Kan? Gitu. Ini baru ini tas kerja saya nih. Isinya saya bongkar ya biar kalian senang. Ini caranya saya untuk mempengaruhi orang. Saya pengaruhi kalian sekarang dengan cara saya. Ini lunchbox saya. All stainless. Oh iya. Ya. Ini ada terus. Tiap hari ada di sini. Apalagi ya? Tadi dulu. Ada waktu kan buat saya pamer? Ada Pak, silakan. Luar biasa. Ini sendok garpu dan pisau. Pisau buat spread roti. Wow. Ini bahannya apa coba? Titanium. Saya nitip teman di Jepang. Titanium ini. Jadi kalau nggak stainless lagi, kalau yang ini titanium, makin ketinggalan orang dan makin berlomba-lomba untuk menyamai ini. Orang pada dasarnya kan juga sirik-sirikan semua kan. Ya saya bikin mereka sirik lah. Gitu kira-kira gitu. Ya itu aja. Kalau saya mau saran gimana caranya, dan ini tas belanja saya. Ini tas belanja. Ada juga kan tas belanjanya. Tuh, tas belanja. Ada bapak-bapak rempong begini harus ada tuh tas belanja. Oke. Kan gitu ya. Tas belanja ada banyak, saya ada banyak punya. Itu kira-kira yang saya kerjakan untuk mempengaruhi orang. Ini ada sendok lagi. Siapa tahu butuh sendok 2 kan. Nah, sendok ini yang lipat. Wow. Tapi itu titanium nih. Wah. Sombong kan saya? Harus sombong, Mbak. Mbak ini harus sombong untuk membuat orang jadi terpengaruh. Kira-kira itu Mas Bagas dan Mbak Felicia. Felicia. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, gitu. Terima kasih Pak Agus. Wow, luar biasa sekali. Lead by example ya. Oh iya. Teman-temannya. Betul Mas Bagas, itu istilahnya. Siap, jadi menyontohkan. Wah, dan nanti mungkin iri. Wah, teman-teman yang belum punya udah iri belum nih? Nanti harus siapkan. Baik, kita masih ada waktu, Pak Agus. Kita berikan satu kesempatan lagi kepada... Silakan. Wah, masih banyak yang angkat tangan. Oh, semuanya juga boleh. Mau sampai malam juga, ayo. Saya jawabannya nih. Kalau itu kita ke nomor 19, Yunika Suwandi. Silakan, Yunika. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Jadi saya penasaran, masyarakat yang mana sih, masyarakat kelas mana yang menghasilkan sampah lebih banyak? Karena kita tahu kan kalau masyarakat kelas bawah sebenarnya wawasan tentang sampah itu sendiri kan kurang. Sedangkan kadang ada juga masyarakat kelas atas yang tahu sebenarnya wawasan tentang sampah, tapi mereka lebih ke nggak peduli gitu.
Terima kasih, Bapak. Baik. Kalau ngomong kita harus mempengaruhi siapa? Kita harus mempengaruhi kelas atas. Itu psikologi masa Indonesia. Tapi kalau ngomong siapa yang menghasilkan sampah paling banyak, sebenarnya kelas atas juga. Karena gini, jadi menurut penelitian BPS ini ya, sampah di Papua itu per orang per hari cuma 0,2, 0,3 kilogram per hari. Tapi sampah di Jakarta 2,3 kilogram per orang per hari. Jadi orang Jakarta memang banyak sampahnya. Sehari itu dengan kurang lebih berapa sih, 10 juta, 15 juta ya orang di Jakarta itu ya. Itu sehari sekarang sampahnya sekitar hampir 8.000 ton sehari and counting. Mungkin akan tambah lagi. 8.000 ton sehari. Itu sampah dengan jumlah terbesar di Indonesia. Tangerang sekitar 1.500, Bandung sekitar 1.000 lah. Gitu ya. Kota-kota besar itu sekitar 1.000 ton per hari gitu. Jadi mau ngomong siapa yang ngasih sampah paling banyak? Ya orang-orang kota juga. Gitu. Paling banyak gitu. Nah, karena itu sebenarnya tadi bicara Mbak Yunike bilang harus kesadaran masyarakat. Strategi kampanye saya adalah menyasar orang-orang kaya. Orang-orang kaya, orang-orang yang mempengaruhi gaya hidup. Artinya begini, saya ngikutin falsafah pemasarannya orang jualan iPhone. Sekarang sama anak SMA aja pakai iPhone kan, walaupun mahal ya pakai aja gitu. Artinya gini, kalau orang di level atas, di level A, itu bikin sesuatu, melakukan sesuatu, dia akan jadi trendsetter. Gitu kan? Kalau para artis itu, atau siapapun lah, kelas atas itu, dan teman-teman di Putri Bumi Indonesia ini udah levelnya udah atas banget nih, itu nggak pakai kantong kresek, semua orang akan ikut. Itu Putri Bumi aja nggak pakai kantong kresek, masa gue yang cuma yang yang pedagang pasar gue nggak ikut. Wah, ikut itu kayaknya keren ya gitu. Jadi ini kesempatan untuk dengan posisi sebagai finalis Putri Bumi gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang mungkin kalian itu kan dilihat orang kan, pasti dilihat orang. Nah, kalau kalian nggak mencontohkan, kelar. Tapi jangan pernah sekalipun berpikir bahwa gue harus mempengaruhi orang, jangan. Bekerja aja sesuai dengan itu, melakukan sesuatu yang ntar juga orang ikut. Nggak usah begitu, pasti ikut. Wah, kalian adalah influencer hebat sekarang ya dengan posisi ini. Saya pikir itu ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Agus Supriyanto, Kepala Seksi Bina Retail KLHK. Berbagai pertanyaan seputar pengolahan sampah dibahas dan dijawab dengan menarik dan bisa menjadi inspirasi finalis Putri Bumi dalam pelestarian lingkungan.